Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sebelumnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah Maha mendengar dan Maha melihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sekolahan kita tercinta ini, yaitu di SDN 2 Sukabumi, dalam acara memperingati Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertema menyempurnakan ibadah sholat dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Semoga
hikmahnya nanti kita dapatkan dari Pak Ustadz ya. Kedua kalinya salawat beriring salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz Bapak Samhari Sarjana Sosial, dan yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Dua Sukabumi yaitu Ibu Siti Fatmawati SDN NTB, dan yang kami hormati seluruh dewan guru beserta stafnya, dan yang ibu banggakan anak-anak ibu yang tercinta yang insya Allah hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari ini sedang berbahagia ya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara kita pada pagi hari ini, yaitu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Hafiza dan Ananda Olivia. Kepada Ananda berdua kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkali telinga agar kami perlihatkan kepadanya bagian daripada tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pengawal selain aku.
itu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang baik bersyukur. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dengan kitab itu. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datangkan hukuman bagi kejahatan pertama dan kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ustadz Samhari selaku pemuka agama, yang saya hormati Ibu Penira di sini sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan ini, yang saya hormati seluruh dewan guru yang sudah hadir dan berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Baik anakku sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat berkah hidayahnya kepada kita semua. Kita bisa berkumpul di sini melaksanakan kegiatan ini dalam rangka Isra Mi'raj. Salawat dan salam juga tak lupa kita sambung-agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Baik anakku sekalian, hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, yaitu melalui Isra Mi'raj menyempurnakan ibadah sholat dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, semoga pelaksanaan Isra Mi'raj ya, ini adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu Isra itu apa? Ada yang tahu Mi'raj itu apa? Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menaiki langit ke-7. Nanti kita dengarkan lebih banyak lagi dari Pak Ustadz ya. Jadi ibu berharap apapun yang kita lakukan, terutama pada hari ini yaitu memperingati Isra Mi'raj, kita dapat maknanya ya. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, hanya itu mungkin yang bisa ibu sampaikan. Ibu berharap anak-anakku sekalian tahu sejarah Islam ya, karena dengan meneladani semuanya, insya Allah ini akan memperkuat iman kita ya, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sebagai umat Islam ya. Baik anak-anakku sekalian, tentunya sejarah Islam inilah yang harus kalian pahami ya. Masih banyak lagi sejarah Islam yang lainnya selain Isra Mi'raj. Baik anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa ibu sampaikan. Semuanya juga ya, ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh dewan guru yang sudah mendukung yang sehingga terlaksananya kegiatan ini.
Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Rabbuna al-kafi fasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wanimal kafi alhamdulillah.
Allahumma barik lana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karaoke naik bis. Carikan salam di tengah ombak. Kulinya sudah habis. Jawab salamnya enggak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma yang saya hormati, yang saya tanggungi, Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Fatmawati MTD, yang saya hormati Ketua Pelaksana Kegiatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya hormati para dewan guru SD Negeri 2 Sukabumi Bandar Lampung, ya. Semoga semua dewan guru, ayo adik-adik kita doakan dewan guru kita, ya. Semoga dewan guru kita diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga diberikan kesabaran oleh Allah. Semoga diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah. Belum dapat jodoh sudah dapat jodohnya. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini bersama-sama kita berkumpul di ruangan ini. Adik-adik, anak-anak kelas 4, mana duduk tangan kelas 4? Kelas 4, halo. Kelas 5 duduk tangan. Kakak pertama kelas 6 mana? Semoga semua siswa dan siswi SD Negeri 2 Sukabumi Bandar Lampung menjadi anak-anak yang pintar sekolahnya. Menjadi anak-anak yang rajin semuanya. Menjadi anak-anak saleh dan salehah semua.
Kalau kakak-kakak siapa anak pintar, siapa anak soleh, jawabnya saya. Oke? Siapa anak pintar, jawabnya saya. Oke? Siapa anak rajin, jawabnya saya. Oke? Siap? Yang perempuan siap? Siap yang perempuan? Yang ekspresinya kelihatan ya. Baik, siapa anak soleh? Siapa anak pintar? Siapa anak rajin? Alhamdulillah. Tangan dong. Baik ya, ada dulu sekalian. Dengarkan, jangan bersuara sebelum kakak tangguh bersuara. Sepakat? Sepakat? Apa? Jangan bersuara sebelum dipanggil untuk bersuara. Nanti kita teriak bareng-bareng ya. Oke? Oke. Coba inginkan ruangannya. Anak soleh adalah anak yang itu. Anak soleh adalah anak yang patuh. Kalau kata gurunya diam, maka anaknya harus diam. Oke? Alhamdulillah, hari ini senang sekali saya ibu guru saya bisa bersilaturahmi di SD Negeri 2 ini. Dan ini mohon maaf, ini baru kali pertama saya ceramah depan anak SD. Jadi saya tadi dari rumah udah bikin panjang apalah ya. Karena memang basicnya biasanya kita dilatih sama pemenang sama PGI itu untuk orang-orang tua biasanya, atau anak-anak remaja, anak-anak dewasa. Ini anak-anak SD luar biasa ya. Tapi saya selalu berbangga kepada guru-guru SD ya, karena sangat sabar dalam mendidik anak-anaknya ya. Sangat sabar dalam mendidik anak-anaknya, kemudian sangat telaten dalam mendidiknya. Dan saya katakan dengan Dewan Guru, jangan pernah kita menyesal mendidik anak-anak orang lain. Kalau kita mendidik anak orang, maka Allah yang langsung menjaga anak-anak kita. Maka jangan khawatir anak itu nggak ibu ajarkan di rumah. Jangan khawatir anak ibu nggak ibu berikan pendidikan seperti anak-anak di sekolah ini. Karena anak itu adalah anak yang dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan serahkan anak kita dengan Allah, tapi kita ada pula kewajiban untuk mendidik anak-anak orang ini. Semoga setiap ilmu yang diberikan menjadi ilmu jariah bagi semua guru-guru SD Negeri 2 Sukabumi. Amin ya Allah. Baik. Dalam momentum Isra wal Mi'raj, ada ibu semua ya. Kalau tadi dikatakan sama ibu kepala sekolah, Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah dinaikkannya Nabi Muhammad SAW dari bumi sampai ke langit untuk mendapatkan perintah spesial dari Allah. Dalam momentum ini ya, ada 3 poin yang harus kita perhatikan, anak-anak yang soleh ya. Ada 3 poin ya. Yang pertama, dalam momentum Isra wal Mi'raj ini, jadikan diri kita sebagai anak yang soleh kepada orang tua. Apa? Anak yang soleh kepada orang tua. Jadikan kita sebagai anak yang soleh kepada orang tua. Karena kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa
ta'ala iya wa bil walidaini ihsana. Kalau kita ini beribadah kepada Allah, maka Allah minta kepada kita untuk taat dan patuh kepada orang tua. Coba saya tanya, siapa yang memanggil ibunya dengan sebutan ibu? Turun tangan. Yang di rumah panggil ibu siapa? Oh, ibu ya. Yang di rumahnya manggil mama, itu tangan. Oh, mama. Dan mamanya orang kaya biasanya. Ya. Yang di rumahnya manggilnya emak, itu tangan. Mak, mana mak? Ayo. Oke. Yang di rumahnya panggilnya Umi, menunjuk tangan. Oh, 1, 2, 3. Iya. Ya. Kalau kita ingin menjadi anak yang soleh, pertama taat kepada orang tua. Wala taqallahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Kalau bertutur kata dengan orang tua, harus bertutur kata dengan yang mulia. Ibu yang cantik boleh, ya. Mama yang baik boleh, ya. Kalau mamanya habis masak, enak betul ya masak kayak mama ini ya, sedap, ya. Udah, dipuji ibunya, ya. Kalau ibunya memerintah, Abdul, ada nama Abdul sini? Ada? Mana Abdul mana? Nggak ada. Kata ibunya, Abdul, apa mak? Tolong beliin mak garam ya. Wah, anak yang soleh, taat dan patuh, tidak pernah berbicara dengan orang tua. Kalau adik-adik sekalian semuanya di rumah dikatakan oleh orang tuanya, mak capek, mak nanti dulu, mak lagi main handphone, maka ini bukan ciri anak yang soleh. Orang yang tidak soleh dengan orang tua maka akan masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka tubuh tangan? Ya? Ada? Siapa yang mau masuk surga tubuh tangan? Ya. Semuanya insya Allah masuk surga. Insya Allah. Ya. Siapa yang masih ada ibunya tunjuk tangan. Oh, masih banyak. Siapa yang masih ada bapaknya tunjuk tangan. Oke. Kata Imam Al-Ghazali, kalau ada seorang anak yang mendoakan ibu dan bapaknya setiap habis sholatnya, maka ibu dan bapaknya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tanda bakti anak dengan orang tua adalah mendoakan ibu dan bapak. 1, ya. Yang kedua, selain jadi anak yang soleh, harus jadi anak yang sukses. Siapa pengen jadi sukses? Ya. Siapa pengen jadi polisi? Wah. Siapa pengen jadi tentara? Oke. Pengen jadi gubernur siapa? Pengen jadi presiden siapa? Oh, ternyata level orang SD2 ini tinggi-tinggi ya. Nggak mau jadi wali kota, nggak mau
mau jadi sepupu, maunya jadi presiden. Ya. Bukan ada. Jadi gubernur nggak mau kecil anak jadi gubernur ya. Jadi presiden mau sebagai presiden. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, siapa yang ingin sukses di dunianya maka harus taat pada gurunya. Taat kepada gurunya. Adik-adikku sekalian, guru dan orang tua itu sama kedudukannya. Kalau kita sayang dengan ibu kita di rumah, sayang dengan bapak kita di rumah, maka sampai di sekolah harus sayang kepada ibu dan bapak gurunya. Siapa yang sayang kepada ibu dan bapak gurunya, maka akan mendapatkan sukses di dunianya. Siapa yang sayang ibu guru? Oh, sayang ibu guru semua ini kan? Ya. Siapa yang sayang kepada bapak guru? Ya. Jadi pertama, jadilah anak yang soleh. Soleh kepada siapa? Orang tua. Ada contoh anak yang soleh. Mau dengar cerita? Mau dengar cerita? Nah, ada satu contoh anak yang soleh. Zaman Nabi namanya Uwais Al-Qarni. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Ibunya sudah tua, lumpuh, nggak bisa berjalan. Kemudian kata ibunya, "Hai Uwais, ibu ini nggak ada duit, ibu ini nggak bisa jalan, tapi ibu pengen ke Mekah, gimana caranya?" Ya. Kemudian Uwais punya uang sedikit saat itu. Ya. Uang yang sedikit itu cukup untuk membeli seekor anak kambing. Anak apa? Anak kambing. Akhirnya Uwais bertekad yang berat. Setiap pagi digendongnya kambing itu sampai naik jauh di atas bukit. Digendong kambingnya naik ke atas bukit. Sehari naik ke atas bukit, seminggu naik ke atas bukit, sebulan naik ke atas bukit, setahun naik ke atas bukit, sampai bertahun-tahun kambingnya sampai gede, gemuk kambingnya sampai digendong Uwais Al-Qarni sampai ke atas bukit. Wah, kambingnya udah gede, kambingnya udah gemuk, bobotnya sudah berat. Lalu kemudian, ayo mak, kita naik haji ke Mekah. Dari Yaman sampai ke Mekah ratusan kilometer jaraknya. Jalan kaki Uwais Al-Qarni gendong emaknya. Sampai di Mekah tawaf keliling Ka'bah. Oh, siapa yang pengen ke Mekah? Banyak sekali. Sampai di Mekah tawaf keliling Ka'bah. Nah, berapa kali tawafnya? Wah, pintar ya. 7 kali tawaf keliling Ka'bah. Sampai selesai dia tawaf, didudukkan ibunya sampai lihat punggungnya berdarah-darah mengelupas kulitnya karena gendong ibu. Bertemu dengan anak sahabat Umar Ibn Khattab, Ibnu Umar. Ya Ibnu Umar, saya sudah gendong ibu saya jauh ratusan kilometer dari Yaman sampai ke Mekah, lalu saya gendong pula ibu saya tawaf keliling Ka'bah. Apakah saya menjadi anak yang berbakti, yang bisa membalas jasanya orang tua?
Uwais Al-Qarni, walaupun engkau ratusan kali bawa emakmu dari Yaman ke Mekah, engkau gendong di belakangmu, engkau tawafkan ratusan kali, ribuan kali Ka'bah, tidak akan bisa membalas setetes darah yang melahirkanmu. Masya Allah, itulah orang dunia. Contoh anak yang soleh akan masuk surga. Ya, pengen jadi anak yang soleh? Jadi anak yang soleh harus pandai-pandai membahagiakan orang tua. Yang kedua tadi taat dengan guru. Mau dengar cerita lagi? Mau dengar cerita lagi? Ada salah seorang ulama besar yang bernama Ibnu Hajar. Ya, Ibnu Hajar ini puluhan tahun dia nyantri, puluhan tahun dia belajar, tapi setiap belajarnya nyambung-nyambung. Siapa di sini yang nyambung-nyambung belajar? Siapa? Oh, orang. Ya. Akan nyambung belajar. Ya. Puluhan tahun gak nyambung-nyambung belajar. Ya. Tetapi setiap apa kata gurunya dia lakukan. Hai Ibnu Hajar, apa Ustaz, apa guru, apa bapak, ya, tolong sini kamu, ada apa, bersihkan lokal belajar ini. Disapu sama Ibnu Hajar. Dia tukang nyapu, teman-temannya yang belajar. Dia nggak nyambung, teman-temannya pintar. Sampai suatu hari ini Ibnu Hajar putus asa, pergi dari sekolahnya. Pergi, kemudian dia beristirahat di dalam gua. Dalam gua itu ada air yang menetes sebuah batu, dan batu itu berluar. Berpikirlah Ibnu Hajar, kalau batu yang keras saja bisa berubah dengan tetesan air yang lembut, apalagi hati kita yang lembut tak sekeras batu, pasti akan bisa dan berhasil kalau kita bersungguh-sungguh. Maka pulang lagi dia ke pesantren, belajar yang bersungguh-sungguh, dengan guru dia taati, perintah guru dia jalankan, lalu kemudian menjadi seorang ulama besar, disebut dengan ulama Ibnu Hajar. Kenapa? Karena dia bersungguh-sungguh dengan guru. Dulu ada bapak ibu guru di pesantren saya dulu, ya, ada salah seorang santri yang pintar sekali, ya. Setiap semesteran bagi rapor dia dapat peringkat terus. Dapat peringkat 1, peringkat 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 terus, ya. Tetapi ketika dipanggil sama gurunya, kamu Sule, apa kata dia? Ya, nanti dia. Kamu bersihkan kelas ini. Iya, nanti ya. Kamu bersihkan meja guru. Iya, nanti ya. Nah, karena nanti sampai gurunya kesal. Kalau guru tidak ikhlas dalam mengajar, maka ilmu yang didapat tidak akan manfaat dan berkah. Sampai lulus dia sekolahnya, mendaftar di perguruan tinggi di Bandar Lampung, nggak lulus. Kenapa? Karena ada sifat tak taat dengan gurunya. Hati-hati. Sehebat apapun muridnya, sepintar apapun muridnya, kalau melawan sama gurunya, membantah perintah gurunya, kacau dengan omongan gurunya, maka tidak akan berhasil dalam hidupnya. Ya, siapa yang bercita-cita ingin berhasil dalam hidupnya, maka taati siapa?
Di depan kita guru kita semua yang banyak, di belakang ada guru, di depan ada guru, di samping sana ada guru, semua guru kita. Itu harus kita tahu. Yang ketiga, ingin menjadi anak yang baik. Siapa yang menjadi anak yang baik? Ya, anak yang baik, ya. Menjadi anak yang baik harus baik dengan sesama teman. Ya. Ingin menjadi anak yang baik harus baik dengan sesama teman. Kalau kita baik dengan teman, maka teman pun akan baik dengan kita. Sepakat? Nah, kita nggak tahu teman kita nanti jadi apa. Kita nggak tahu kawan kita nanti jadi siapa. Siapa tahu dengan kita baik dengan dirinya, suatu saat kawan kita jadi presiden, dia ingat dengan kita. Oi, dulu Abdul itu teman saya di SD Negeri 2 itu. Dulu dia baiknya dulu sering memberikan saya jajan. Maka jadilah orang yang baik. Jangan jadi orang yang nakal. Siapa yang baik dengan teman, maka orang pun akan baik kepada dirinya. Akan diingat dan dikenang kebaikannya. Sampai suatu saat temannya berhasil, dia pun akan ikut berhasil. Oh,
jiwaku.